memang kekristenan itu sebetulnya supranatural. Dulu kenakalan saya waktu SMP, Menarik nih. saya suka bongkar kuburan orang. Ini gak menarik banget. Kalau iman kita iman yang benar di dalam Kristus, maka area nasib kita akan terbawa, terkondisi di dalam kebenaran Kristus. Jangan bohong, bisa bohong nggak bro? Bisa. Jangan mencuri, Bisa. Jangan berdusta. Pokoknya kalau ada dilarang, pasti bisa dilakukan. Di sini logika kita diguncang, Oh, betul. guys. 1, 2, 3. Welcome to podcast Ruang Kaca. Hello sahabat everyone. Ekumene. Iya. Wow, Welcome back again with us. di episode kedua loh. Iya, bener banget. Seru banget ya ternyata. Ternyata podcast kali ini itu tidak membosankan sama sekali karena kita selalu mengundang pembicara-pembicara yang seru banget. Bener banget. Dan hari ini topiknya agak berat, tapi istilahnya berdaging banget. Tapi we gonna make it fun for us ya. Jadi tetap nonton dari awal sampai akhir, teman-teman. Seperti biasa Keja, Mm-mm. kita harus perkenalkan diri menggunakan bahasa asing. Iya. Hari ini kita mau pakai bahasa apa sih Keja? Kita mau pakai bahasa kedua kita di Ekumene dong. Kenapa? Kenapa harus bahasa kedua di Ekumene? Iya, karena kita mau membanggakan sedikit ya STT kita ini, teman-teman. Jadi kita itu dibiasakan berbahasa Inggris, and we have one program called EEP. Kepanjangannya apa, Sam? Ekumene Enrichment Program. Benar. So today we're gonna use that language to introduce ourselves. Start from my friends. Hello everyone, my name is Samuel Calvin Sebastian. You can call me Samuel or Calvin. And it's very long time not to see you. And welcome back. And Dan it's me, Keisha again. My name is Keisha Philadelphia. And today we're gonna bring you to our guest. Today, welcome Mr. Timmy. Oke, boleh jangan terlalu kita jangan terlalu. Supportnya mana nih? Tolong dong para tim kreatif ya. Iya, Ini kita udah mulai agak nervous dikit loh. iya, benar. Kita harus membawa suasana ini biar cair. Betul. Sebenarnya gue secara pribadi menantikan ini karena kita belum pernah dapet Pak Tim sebagai dosen di kelas kita. Benar, gitu. Pak. Jadi perbincangan ini akan sangat mahal, Pak, bagi kami. Karena kalau di Ekumene, Pak Tim tuh banyak fansnya. Benar, apalagi kalau Pak Tim lagi dipanggil namanya ke depan. Iya, itu sorak gemuruh semua. Udah benar-benar mengalahkan, menggoncangkan dunia. Benar. Nah, teman-teman, kita akan terus melaksanakan podcast ini, Keisha. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sana, sahabat-sahabat Ekumene, kalian boleh komen di kolom komentar kita siapa lagi yang akan menjadi guest star kita di minggu depan. Betul. Boleh juga kasih topik ya. Atau Benar. ada hal-hal yang ingin kalian bahas atau kita bahas Setuju. di sini. Benar. Oke, langsung aja. Kita masuk ke dalam perbincangan kita kali ini Betul. mengenai logika mistika. Wes. Waduh. Ini hal yang baru ya buat saya pribadi gitu, Pak. Mungkin dari Pak Tim sendiri boleh kasih definisi yang sederhana mungkin tentang logika mistika. Logika mistika itu dua variabel yang berbeda. Mm-mm. Logika itu sesuatu yang bisa masuk akal, masuk pikiran, bisa dipahami, bisa dimengerti. Tetapi ketika kita bicara soal mistik itu dalam bahasa Yunaninya kan mistikos. Mistikos itu sebuah rahasia. Mistik tidak selalu pedukunan, santet, kembang 7 rupa. Bukan begitu. Ya. Iya. Bukan. Karena konsep orang itu selalu bicara mistik itu hal-hal yang takhayul, yang santet, yang gendam, jaran goyang, mesem. Tidak harus selalu begitu. Karena ketika Alkitab berkata kebenaran firman Tuhan ini sudah tersembunyi berabad-abad. Kebenaran itu sudah mistik, ya, sudah menjadi rahasia.
Jadi dua variabel yang berbeda itu sebetulnya bertolak belakang jauh. Nah, bagaimana kita mengkonektingkan antara yang logika itu kan natural, mistik kan supranatural. Jadi kita sedang mensupranaturalkan menjadi natural. Memang nggak mudah bahasanya. Wah. Ya, jadi kita sedang membuat sebuah statement bagaimana yang mistik-mistik itu bisa dilogikakan. Memang tidak mudah. Tetapi memang sebagai orang yang domainnya dalam pola pikir, orang-orang STT kan bergeraknya di pola pikir. Betul. Ya, pola pikir pengetahuan. Maka kita harus belajar, kalau tidak bisa memahami 100%, bisa nggak yang 10% itu masuk pola pikir? Kira-kira begitu. Wow. Menarik ya. Menarik banget nih Keisha. Mm-mm. Nah, Pak, mengenai logika mistika, sudah berkembang dari tahun berapa sih Pak tentang logika mistika ini? Perkembangan itu mungkin di abad-abad pertengahan ya. Dulu hal-hal yang seperti ini bagi gereja tabu. Tabu nggak boleh masuk. Tapi berjalannya waktu, memang kekristenan itu sebetulnya supranatural. Saya punya disertasi doktoral saya, Coincidentia Oppositorum. Bukan Sitorus. Kalau Sitorus itu batu. Benar. Betul, saudara Elvis Pak. Yang marahnya dia. Ya, jadi Coincidentia Oppositorus, bukan Sitorus, Sitorum. Sitorum. Itu antara penyatuan yang natural dan supranatural, yang insani dan ilahi, yang adikodrati dengan yang manusiawi. Jadi sebetulnya kekristenan itu ya logika mistika. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan, yang adikodrati itu mau menyatu di dalam diri kita. Maka jadilah kita, tubuhmu adalah bait Allah. Berarti kita boleh nih Pak untuk melakukan logika mistika ini sebenarnya sebagai orang percaya. Memang kita harus mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan. Memangnya Tuhan Yesus kelihatan mata? Ya, itu juga enggak Pak. Tapi kenapa dulu ini menjadi hal yang tabu Pak? Ya karena selalu disangkut pautkan dengan pedukunan, dengan santet, yaitu maka itu tabu masuk gereja. Padahal kalau melihat etimologi kata mistik itu rahasia tertutup, ya, tidak dibuka, mistik gitu, ya, tidak ada suara, bisu, itu mistik, ya. Jadi kalau orang bisu kan ngomongnya kita nggak ngerti. Betul, betul Pak. Betul ya, ya begitu. Nah Pak, menarik banget ya tentang logika mistika ini Keisha. Kayak hal yang baru juga nih ternyata ya. Benar. Karena akhirnya kita mulai terbukakan. Karena biasanya yang kita bisa lihat ya, atau mungkin kan sekarang lagi perkembangannya AI. Betul. AI juga mengatakan bahwa ternyata logika mistika ini kan adalah suatu pola pikir mengenai yang tidak kelihatan. Nah kan kalau di sini ya saya sebagai pembaca juga biasanya berpikir itu selalu berhubungan dengan yang mistik-mistik kayak tadi dukun, santet dan teman-temannya. Nah Pak, menarik dengan hal itu ada influencer, kita bisa bilang influencer atau YouTuber ya? Ya, both. Ya, mereka dia ini lagi terkenal banget nih Pak di media sosial mengenai dia mengatakan bahwa siapapun dukun yang bisa mengirimkan santet kepada dia dan berhasil akan diberikan apa ya? Hadiah. Mobil dan apa ini? Boleh. Mungkin seperti itu Pak. Nah itu tanggapan Bapak gimana Pak? Yang pertama dia mesti orang pintar. Iya. Pinternya itu pintar ngomong. Karena dia tahu santet itu tidak akan bisa bekerja tanpa kebencian. Oh, iya Pak. Jadi kalau saya benci kau, aku santet kau bisa. Jadi dimensi arahnya arah kebencian. Jadi kalau dia buat sebuah kebencian, maka santet itu bisa masuk. Maka tidak ada kan orang
tanpa nggak kenal ABCD terus tiba-tiba benci. Itu dimensi pertama. Orang mau nyantet dia tidak akan bakal bisa. Karena apa? Dia nggak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Kenal aja enggak ya? Kenal aja nggak? Bener. Gimana dia mau disantet? Benar. Itu pintar. Mm-mm. Saya juga bisa ngomong. Siapa yang nyantet saya kasih duit 10 miliar. Iya. Dia benci saya banyak. Maka saya. Iya. Benar. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita gimana? Aduh. Itu tuh area santet itu area dimensi kuasa kegelapan Hmm. yang bisa merusak, menjatuhkan orang. Jadi alurnya itu alur kebencian. Jadi kalau nggak benci, orang tidak bisa nyantet. Hmm. Tapi dua-duanya juga kebencian itu ada perseteruan. Ini juga ada, ini juga ada. Jadi kalau satu sisi nggak bisa. Kayak dulu Presiden Amerika yang datang di Indonesia mau disantet, siapa itu kalau nggak salah dulu Ki Gendeng atau apa itu. Disantet nggak bisa masuk. Iya, Yang pertama, ini presiden nggak pernah ada kebencian sama dia. betul. Yang kedua, mungkin nyantetnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Enggak, Lost in iya, translation. lost in translation ini salah server. Ya, itu hanya canda aja. Iya. Memang logikanya. Tapi itu logis, Pak. Logiknya kalau bahasa Indonesia, orang yang disantet orang Inggris, nggak bisa masuk. Benar-benar. Makanya guys harus pintar berlogika. Iya, benar. Nah, menarik banget nih Pak. Berarti kan praktek perdukunan ini atau persantet-santetan ini kan juga udah lama ya Keisha. Saya pernah melihat di sejarah gereja umum atau sejarah gereja Indonesia bahwa ternyata kan Indonesia tuh berkembang dari agama kesukuan nih Pak. Mereka kan berarti sudah memiliki logikanya masing-masing. Mereka sudah memiliki pemahamannya masing-masing mengenai cara mereka hidup. Terus masuk nih Pak ke Kristenan. Nah, bagaimana sampai di taraf mana akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka tidak melakukan logika mistika yang terlalu berlebihan. Menurut Bapak seperti apa? Ya, yang namanya mistik rahasia. Seperti tadi soal YouTuber tadi. Yang kedua, bergerak di arena percaya. Lu percaya tidak? Kalau you tidak percaya, you tidak jadi. Maka Alkitab alurnya berkata, jadilah sesuai iman. Benar. Jadi kalau diimanin, jadi. Kalau tidak diimanin, nggak jadi. Nah, si YouTuber itu, dia nggak percaya. Ya nggak ada. Benar. Kayak jangan percaya Keisha. Ya, jangan percaya, kita nggak percaya begitu. Nah, memang domain daripada klinik, dukun, santet, terus perkara-perkara yang bukan magic ya, perkara-perkara yang unclean spirit, but we are Holy Spirit. This is Mantap. unclean spirit. Clean. Yang bernuansa unclean spirit ini juga dominan untuk orang Indonesia yang berlatar belakang animisme dan dinamisme. Jangankan di kampung, di Jakarta pun masih banyak, masih sangat banyak. Ya saya tidak sedang underestimate ya. Beberapa orang yang ingin menaiki jabatan-jabatan penting itu selalu bahasa Jawanya itu sowan. Sowan itu datang kepada orang pintar. Tandanya orang pintar. Kan ada kan namanya. Padahal teman saya Ki Joko pintar dia. Iya. Benar, harusnya kan pintar. Mesti orang-orang yang kepingin kaya di Jakarta, bukan di kampung-kampung. Kalau kampung-kampung wajar lah, tapi kalau di Jakarta orang mau naik jabatan saja mesti sowan kepada orang-orang yang pintar, yang bisa menelisik dunia supranatural.
dunia spiritual. Dan itu sebagai bekal untuk dia maju, bergerak di area iman. Dulu kenakalan saya waktu SMP, Menarik nih. saya suka bongkar kuburan orang. Hah? Ini gak menarik banget. ini gak For menarik. real, beneran Pak? Real. Oh. Ini belum selesai cerita. Oh iya. Iya, oke Pak. Cerita. Dan saya suka ngambil tulang-tulang orang itu. Saya pakai anggar, kenakal. Tapi karena ada dukun-dukun yang membutuhkan, maka itu ditumbuk jadi lembut, maka setiap orang yang minta kekayaan, minta naik jabatan, jadi ini jadi itu, maka si dukun itu kasih ini loh kamu pegang ini. Jadi pegang tumbukan tulang yang saya curi tadi. Dia pegang, itu orang senang bawa itu. Dia percaya melalui jimat ini dia akan naik. Saya eksportirnya. Eksportir saya itu. Betul. Wah. Tapi memang itu cara Tuhan membentuk saya sampai saya dijadiin pendeta. Pendeta di gereja yang cukup miskin, ngubur jemaat bisa jam 9 malam. Jadi waktu masuk kuburan jemaat, Om, saya takut Om. Masa saya juga takut. Yang ngubur siapa? Iya. Nah, dimensi mistik itu bergerak di area faith. Iman. Faith itu juga menentukan nasib seseorang. Nasib itu kan apa itu? Fate bacanya faith ya. Oh ya, fit takdir nggak sih? Ya, Oh iya, nasib. nasib. Iya, boleh. Nasib, change you faith by faith. Iya. Ubah takdirmu dengan iman. Kalau iman kita iman yang benar di dalam Kristus, maka area nasib kita akan terbawa, terkondisi di dalam kebenaran Kristus. Tapi kalau faith percaya ini kepada yang unclean spirit, ya, dia juga akan berakhir di unclean spirit. Dan ini mengerikan. Dan ini kekekalan. Dan Indonesia itu dipenuhi hal-hal yang unclean. Maka begitu banyak kejahatan, hal-hal yang sangat menakutkan sekali. Ya mudah-mudahan tidak seperti di LA. Dijauhkan Tuhan kiranya daripada Amin. kita. Iya kan? Tapi hal-hal yang buruk yang diatur, dikendalikan oleh unclean spirit itu akan berada dalam satu titik kulminasi di mana Allah juga akan bergerak. Di mana kita percaya melakukan hal-hal yang benar sampai titik kulminasi, sampai puncak. Di sini reward, ya. Ini punishment. Jadi sejauh mana percaya kita terhadap sesuatu. Jadi kalau percaya kebenaran, percayalah kebenaran. Maka dalam Imamat 19:31 kan ada larangan besar. Jangan kamu berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Jadi ada larangan orang memanggil arwah atau berpaling kepada arwah. Kita perlu ingat apa yang dilarang itu bisa dilakukan. Jangan bohong. Bisa bohong nggak, bro? Bisa. Jangan mencuri? Bisa. Jangan berdusta? Pokoknya kalau ada dilarang, pasti bisa dilakukan. Jangan memanggil arwah. Jangan berpaling kepada arwah. Jangan kepada roh-roh peramal. Karena yang manggil arwah bisa nggak? Orang ada larangan kok. Maka ada kasus Saul di Endor itu kan memanggil arwah. Tapi kita tidak bahas itu ya. Kita tidak bahas itu.
Ya, Yesus mengundang Lazarus, mengundang arwahnya atau mengundang orangnya tuh. Arwahnya balik lagi kan. Pemuda dinaik kan udah mati. Bisa diajak ngomong nggak? Balik, balik. Karena apa? Dimensi-dimensi supranatural mistikosnya Yesus itu udah luar biasa. Bangkit. Dia bangkit. Perkataannya bukan hanya personality langsung di situ. Di dalamnya itu. Kalau kita ada orang mati, bangkit. Bangkit sampai jontor nggak bangkit-bangkit. Benar. Serem juga nggak sih Iya. sebenarnya? Tapi saya punya pertanyaan nih Pak. Menarik ternyata teologi mistika ini se-real itu ya. Jadi saya pernah ada di satu komunitas gitu Pak. Orang-orang yang tumbuh dan besar di kekristenan Protestan seperti itu, yang harus ke gereja hari Minggu seperti itu. Lebih tepatnya grassroots lah. Apa? Gimana Pak? Grassroots, gereja-gereja grassroots. Iya, betul. Nah, kita sampai di satu pembahasan. Jadi ada satu kakak gitu ya. Dia sudah menikah. Nah, kita lagi bahas boleh nggak sih dia punya kepercayaan kalau dia mandi pakai air garam atau sesuatu yang dari bumi asli gitu. Garam, daun pandan itu akan memberikan energi positif katanya. Nah, terus disambutlah di tengah itu disambut dengan satu orang yang cukup idealis. Dia bilang ya kalau percaya Tuhan harusnya udah nggak percaya hal tersebut. Nah, pembelaan dia bilang oh ini beda katanya. Jadi ini adalah cara saya mengundang energi positif katanya. Nah, karena saya ada di situ dan mereka tahu saya mahasiswa teologi ya, mereka tanya, nah jadi boleh atau enggak? Nah, pertanyaan boleh atau enggak ini kan sulit, Pak. Nah, ini mau saya tanyakan ke Bapak. Kalau kasusnya seperti itu, bagaimana sih kita meresponnya, Pak? Kalau saya sih mandi aja ada garam sama mandi. Iya, tapi kalau kita menjawab orang-orang yang idealis tadi, Pak, yang mereka bilang nggak bisa. Idealis tapi nggak realistis. Nah, Memang garam itu untuk tubuh bagus. Garam itu diciptakan Tuhan. iya. Daun pandan wangi. Di badan wangi ya nggak apa-apa. Itu energi positifmu di situ. Kecuali kalau mandi pakai air comber. Jadi bau. Ya kalau itu jangan. negatif. Ini negatif sekali. Itu negatif. Iya, iya. Negatif. Kan kita son of God, bukan son of God. Son of God, yes, son of God. But not son of God. Oh, iya. Not comberan. Betul. Read. Real. Agree. If you son of God, kelakuanmu setengah setan 3/4 itu. Oh, definisi baru itu ya. Benar. Oh, menarik. Jadi kadang-kadang apa yang ada di alam ini memang ciptaan Tuhan. Kita tidak masalah kalau itu tidak menjadi semacam faith iman. Batasannya di situ berarti ya. Nah, kalau kamu mandi nggak pakai garam terus hatimu gelisah. Iya, Benar. benar. Ya tapi kalau mandi memang garam capek, lalu sebelum capek keluar ada orang, oh mandi pakai air garam seger. Oh iya, masalahnya garamnya nggak ada. Kan sakit di laut mati itu kan, di laut mati kan bikin badan seger. Benar. Walaupun saya baru 2 kali ya, selama 37 kali ke sana, saya baru 2 kali masuk. Karena saya nggak tertarik, katanya jadi awet muda. Kalau awet muda 20 tahun, terus 2 kali saya jadi bayi lagi. 3 kali mandi gitu. Kenapa terkekek? Ya itu logis, Pak. Logis. Di sini logika kita diguncang. Betul. Kadang-kadang yang logika dan mistika ini memang harus menyatu. Iya, betul. Menarik sih ini. Menarik banget. Nah, Pak. Oke. Dari semua ini, Pak. Coba kita mau bridging sedikit ya. Kita Iya, mau boleh, keluar boleh. sedikit. Mengenai misi yang mistik-mistik. Tadi kan Bapak bilang, Bapak dulu sempat nakal tuh ngambil tulang di kuburan.
Adakah yang lebih mistika dari itu, Pak? Mengumpulkan tulang-tulang. Oh enggak, saya tidak bertujuan untuk ambil tulang. Oh, Karena dulu kita kan termasuk orang-orang miskin. Mm-mm. Tapi belum kemasukan rogebelisme dan kiri sentris kita. oh iya. Kita belum termasuk, kita memang miskin. Makanya kan orang-orang Chinese itu kalau ngubur kan naruh hartanya di situ kan. Oh, Bapak ngambil hartanya. Saya lagi serius nih. Saya nggak tahu kenapa bahasa saya dipertaruhkan. Iya, iya. Fokus, Pin. Fokus. Iya. Tapi itu jangan pikir saya di kubur hari itu saya bongkar, tidak. Jadi kalau sudah amblong begitu, baru saya bongkar. Bahkan saya punya teman juga ngambilin rambut wanita yang panjang untuk wig. Oh. Dan rambut asli wig itu mahal. Saya nggak mau ngambil begitu. Nanti salah satu arwahnya nanya, gimana rambutku? Kembalikan rambut. Mantap. Maka saya dalam pelayanan saya di Holy Spirit, dulu mainnya di Spirit, di main kuasa kegelapan, mengusir setan, santet. Kita doakan bisa menjadi ular bergerak, terus kemudian menjadi harimau terbang. Dimensinya saya main dimensi di situ. Why? Because Holy Spirit. Jadi saya mainnya di Spirit. Jadi ada seperti mengubah perut, mengubah DNA dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang mistik seperti itu, misterius, mistikos, memang harus kita pelajari. Kalau kita tidak mempelajari lebih dalam tentang kekristenan kita yang punya rahasia yang luar biasa. Jadi para rasul, bahkan Yesus pun bisa melakukan banyak hal yang di luar nalar. Di luar nalar. Ini bukan magic, ini mistik. Kalau magic itu bim salah bim, selesai. Ya. Magic. Yesus bukan magic, but Yesus mistik. Yesus itu punya rahasia kedalaman tuh yang luar biasa. Dan kita harus memahami kekristenan itu kalau nggak mistik, nggak Kristen. Kalau Kristen nggak supranatural, nggak Kristen. Kita lihat Musa, Keluaran 33, 18-23. Itu kan punya pengalaman transenden dengan Tuhan. Ya. Dengan hal-hal yang supranatural. Yeskiel, dia melihat keadaan surga yang luar biasa. Paulus diangkat Tuhan ke tingkat yang ketiga. Yohanes menulis kitab Wahyu melihat surga. Kalau kekristenan belum sampai tahapan itu, kekristenannya masih natural, belum supranatural. Berat ya? Iya. Berat. Semoga Berat saya sih. mengerti ya teman-teman. Karena kalau saya sendiri Pak, saya tuh cukup skeptis tentang yang kayak tadi Bapak bilang, Bapak mendoakan ada orang bisa terbang, bisa jadi ular, jadi harimau gitu. Nah, ada nggak pengalaman menarik Pak? Karena saya pingin tahu nih, saat Bapak melakukan tadi, ya kita bisa sebut exorcism ya. Ya. Pengalaman yang melekat gitu kayak. Tapi kita harus tahu bahwa kita berada di dalam dimensi suara kebenaran. Tidak main di area itu. Nanti kalau kita mengungkapkan lebih dalam itu, suara kebenarannya menjadi suara kebetulan. Oke. Tidak Iya. boleh lebih dalam lagi. Iya. Iya, betul. Mungkin nanti off the record. Oke, boleh? Nah, teman-teman, menarik banget. Jadi teman-teman kayak harus benar-benar ini ya, Ikutin. mengikuti, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan di skip-skip, makanya nontonnya. Oke, kita masuk ke Ke bagian yang kita paling suka nih. yes. Dalam setiap podcast kita suka banget Pak bagian ini. Iya. Tapi sebelum itu coba nih ada Celestial. Di sini masih hanya properti. Kopi kesukaan Ekumene Ya, ya. sahabat Ekumene. Itu masih properti banget nih. Tolong ya. Iya, boleh diisi tuh.
Minggu depan kayaknya udah bisa ada isinya gitu ya. Ya, oke. Saya lihat dulu ya. Kita kan Iya. siapa tahu tadi simsalabim. Kayaknya udah diminum, Coba simsalabim dulu Sim. kita ini. Ini mistis ini. Kita juga berkata iman tanpa perbuatan lebih. Iya, benar. Ya. Terus oke ya. Oke, Semoga back minggu to the depan right way. kita sudah ada isinya. Iya, oke. Berarti di bagian gimmick ini kita mau tanya-tanya aja di luar topik. Ya. Benar. Ada satu pertanyaan sih. Apa tuh? Kenapa Bapak nggak ngajar angkatan kita ya? Ini curang nih, angkatan bawah Bapak ajar soalnya. Iya, Pak. Angkatan lu Ya. Kita Theo. angkatan teologi nanti mungkin penelitian. Oh, iya. Oke. Penelitian mungkin. Penelitian. Semoga ya. Iya, karena menarik sih Pak Ca. Kita baru ngobrol segini aja udah banyak insight-nya nih. Apalagi Benar. kalau di kelas kan ya. Semoga siapa yang memimpin ya Kak Prodi atau siapa Iya. gitu boleh Iya, izin. saja di Instagram saya selalu ngajar itu selalu Oh, live. Live. Wow. Wow, Instagram. setiap ngajar selalu live. Nah, emang Bapak ini nggak pelit ilmu ya Pak ya? Don't forget to Iya. follow. Follow, benar. Follow. Kita juga harus follow berarti Pi. Benar. Jadi nggak usah masuk kelasnya, kita dapat ilmunya. Oke. Oke. Langsung apa lagi pertanyaannya Keisha? Gue udah nanya 2. Oh, kan lagi. Oke. Pak, selama di GSKI ini. Bapak Apa sih? gue nggak bisa Iya. Harusnya kau nanya dulu baru tertawa. Iya, emang. Kan tertawa kan baru nanya. Akhirnya dia melihat muka saya kali ini. Saya juga bingung gitu. Jujurnya saya selalu ketawa kalau lihat Bapak. Iya, lucu. Saya berusaha untuk tidak tertawa hari ini. Iya, cepet-cepet. Bisa ya, bisa. Pak, gimana Pak? Sudah live bersama ini di Instagram. Bapak juga udah live di TikTok kan ya Pak? Selalu. Wow. Ternyata ini Sudah dapat influencer. Sudah dapat koin berapa Pak? Iya, Pak. Wah, ada yang nge-gift nggak, Pak? Saya tidak pernah memikirkan itu. Ini Iya, harus seperti ini. Kisah. benar. Levelnya beda lah. Levelnya harus beda. Karena saya percaya diamond head. Yus. Amin. Tapi penontonnya banyak kan Pak? Ya, 8.000 lah. enggak lah, kita kan masih penyedia kecil. Tenang, abis ini Untuk roket. 1.000 Enggak ke atas, kecil Pak. memang, saya 153. Banyak. Gimana waktu itu? Ih, parah banget ini. Oke. iya. Pak, Boleh Bapak nggak? itu kan mirip banget ya Iya, sama our beloved father, iya. Pak Eras. Kenapa bisa mirip ya Pak? Iya, iya. Saya kayaknya kenal lama dia. Oh, biasanya emang kalau kenal lama gitu, Pak, suka dimirip-miripin ya. Iya. Spiritnya nyaman lah. Oh, kirain tadi ada hubungan darah gitu, Pak. Kalau gitu hubungan darah. Darah Yesus. Ini podcast apa sih? Ini podcast paling mistis ya. Mistis sekali ini. Karena kan Bapak ketawa aja mirip. Iya, Benar. Bapak ketawa banget sama mirip. iya. Bapak punya pengalaman lucu Pak sama Pak Eras? Yang kayak berdua gitu. Iya, Pak. Kan mirip tuh. Kan mirip. Melakukan mistika sama-sama. Iya, memang kadang-kadang karena Pak Eras itu orangnya baik. Banget. Banget. Yang sekarang nggak baik. Karena di rumah sakit. Oh, Mm-mm. iya benar. Oh, iya. Sedang tidak baik. Makanya sabar-sabar Tidak sedang dulu. baik. Iya, ini Sebab itu kalau orang berbicara, kena gitu. Kita satu patah kata dia udah 2 buku. Buku Harry Potter lagi. tebel banget tuh. Betul banget. Baru sepatah kata. Udah 2 patah 2 buku. Ini Om ini. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ini emang generasi Gen Z. Gen Z ini emang ya. Memang Pak Eras itu orang. Yang sekarang keadaannya belum begitu baik. Tapi puji Tuhan udah mulai baik ya. Kadang-kala orang nggak tahu orang itu bodoh, orang itu katarak, nggak jelas. Kadang-kadang saya dianggap Pak Eras. Tapi kemarin beberapa kali di sini, Iya. yang ketipu itu anak-anak.
ada Opa Eras. Dong, ada Opa Eras. Oh Saya iya. jadi Eras KW. Ya ini ya mengobati Mengobati kerinduan. kerinduan. Ya gitu. Cuma kayaknya nggak selalu begitu ya, karena saya khotbah di satu gereja ya. Mm-mm. Waktu saya masuk, Pak Pendeta, selamat datang Pak Pendeta. Pak Pendeta kenal Pak Eras nggak? Saya bilang, Pak Eras yang mana? Ada Erastus Suseno, ada kan? Erastus Sabdono, ada. Erastus itu banyak banget gitu. Yang mana gitu? Erastus yang mana? Erastus Sabdono, gitu. Wah, orangnya baik. Saya sekolah dibiayain, Pak. Nanti kalau Bapak punya kesulitan kalau kuliah, Pak, saya kenalin dia, Pak. Nanti Bapak dibiayain dia. Saya terus tanya, Bro siapa? Saya adiknya Pak Eras. Saya mikir, kan saya kenal Pak Eras sejak bayi. Ini adik. Saya hitung adiknya Pak Eras. Adiknya Pak Eras ada 7. Wow. Mardono, Sarono, Satoto, Pramono, Pramini, Ratono, Ramini. Lengkap. Adiknya Pak Eras yang mana? Saya adiknya Pak Eras. Sama Pak Eras saya dekat sekali, Pak. Nanti Bapak dibiayain sama Pak Eras deh. Nanti saya minta nomor telepon Bapak. Nanti saya kirim sama Pak Eras. Sebab Bapak dibiayain Pak Eras. Ya, sampaikan salam buat Pak Eras. Dari Timotius Bukti Sarono. Aduh, Serius, this is real. keterlaluan. Keterlaluan hari ini. Terus saya khotbah. Karena khotbah saya gayanya berbeda. Walaupun sedikit ada kemiripan. Kalau udah paham? Iya lagi. Udah selesai khotbah, saya kan di samping gembala sidang. Ngobrol, dia datang. Pak Timotius gaya khotbahnya kayak Pak Eras. Ini gembala sidang ngomong gini, kamu tahu nggak? Ini adik kandung Pak Eras, langsung sama Pak Eras, adik kandung. Itu mukanya pucat pasi, kayak udang rebus. Ketemu adik yang sungguh. Dia mau menipu, ketipu nih. Akhirnya dia mukanya merah, saya senyum, saya gini aja. Kan senyuman saya juga senyuman maut juga. Kenal. Lo kenal deh, lo baru kenal Pak Eras sombong. Gua kenal Yesus dengan sombong. Oleh sebab itu, jangan terlalu memutuskan manusia sombong, dekat orang sombong, dekat orang sombong. Benar. Yang dekat Tuhan Yesus saya nggak sombong. Iya. Betul. Bahkan itu lebih penting Lebih ya. penting. Benar-benar. Setuju. Wah, dia banggain Pak Eras sampai ke ujung langit. Ke ujung lain. Saya artinya Pak Eras, anaknya Pak Eras, bla 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 bla. Udah kenalan gue daripada lo. Dari lahir ya. Dari lahir. Harus diakui dari satu keluarga yang bertobat pertama. Dan dia datang Solo dulu dan berkata bahwa saya mau adik-adik saya bertobat. Dan saya orang yang pertama yang memberikan respon. Dan ini mistik loh. Saya mendengar suara Tuhan itu audible. Wow. Menarik nih. Audible. Hanya satu kali. Mungkin saya pendeta tingkat RT atau Karang Taruna nggak jelas. Tapi dikit-dikit orang, saya mendengar suara Tuhan. Saya pikir Tuhan kayak nenek lampir apa ya? Kenapa sih? Apa? Aduh, saya emang receh, Pak. Oke, lanjut. Saya audible. Maka saya mendaftar sekolah di Solo. Tapi saya ngomong sama Tuhan gini, kalau Tuhan, kalau ini suaramu benar, engkau kirim kakakku yang di Jakarta ke Solo. Kami sudah kehilangan hampir 10 tahun lebih. Nggak ada berita. Nggak tahu masih hidup atau tidak, nggak jelas.
Maka tiba-tiba dia datang pagi. Ketika dia datang pagi, dia kasih alamat. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, sekolah di Petamburan. Seminari Petamburan. Iya. Nih, kasih alamat. Terus sore dia pulang. Ada puluhan tahun. Cuma datang ngasih alamat. Sesuai saya bilang, Tuhan, kalau ini suaramu, kau kasih tanda kakakku dari Jakarta datang. Kasihlah alamat di Petamburan. Saya udah lulus SMP tahun 1977. Saya ke Jakarta sama bapak saya. Sampai di Jakarta itu di Pulau Gadung waktu itu ya. Ada tambun gitu kan. Saya ingat pelajaran bahasa Indonesia itu ada awalan dan akhiran. Petamburan. Saya pikir Petamburan itu tambun. Iya betul. Logis Pak. Logis. Itu ini nggak supranatural lagi. Ini logika saya masuk. Iya betul. Masuk logika saya masuk. Saya pergi ke Tambun. Tahu Petamburan nggak? Petamburan itu Selipi. Iya, tahu Pak. Iya. Tahu dong? Antara Selipi dengan Tambun kan jauh kan? Jauh. Saya turun, saya gandeng bapak saya. Pak, udah nyampe Tambun. Teman sampai Petamburan. Sekolahnya di mana? Alamat Petamburan 253. Iya. Saya tanya, anak bapak-bapak pakai baju putih sama rapi pokoknya. Pak, saya mau nanya alamat Petamburan 253. Dia terkaget-kaget. Kamu mau ngapain? Saya mau sekolah Alkitab. Kamu dari mana? Saya adiknya Sabdono. Erastus Sabdono, Pak. Saya nggak tahu namanya Erastus. Nama Erastus nama tambahan di sini. Namanya cuma Sabdono kan, Sarono, Satoto, Pramono, Orang Jawa kan Sabnonono gitu kan. Yang saya tanyain itu adalah Pendeta Timotius Saari yang menemukan Pak Eras ketika Pak Eras belum bertobat. Jadi Pak Eras belum bertobat, ketemu dia, diinjilin dia, dipertobatkan dia, dimasukkan asrama, disekolahkan seminari. Itu pendeta. Jadi disuruh Tuhan ke Tambun itu ketemu dia. Maka saya tanya, Sabdono, oh itu Erastus Sabdono namanya. Oh ya Pak ya. Sudah, saya dibawa dia, dimasukin asrama dia beberapa 2 hari. Terus dibawa ke Petamburan. Dia salah satu. Jadi ini rahasia yang tidak masuk di akal. Iya. Nggak masuk di akal. Coba kalau saya masuk akal terus cari alamat Petamburan naik taksi atau ini, saya nggak ketemu orang Pak Eras itu kayak gangsingan, datang tidak diundang, pulang tidak diantar, Aduh. keluar kemana-mana nggak jelas. Dan dia nggak ada di asrama juga. Untung saya ketemu Pendeta Saar. Itu mistik rahasia. Ini mistis sih. Kenapa nih tiba-tiba mati? Kenapa gelap ya tiba-tiba? Kegelapan. Memang gelap. Emang kalau deket Kelvin auranya kegelapan. Oke. Jelas itu ya. Jelas banget, Pak. Itu pengalaman supranatural. Benar. Wow. Benar-benar pengalaman istimewa, Bang. Karena nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu ya Pak. Nggak bisa. Dan sometimes itu Tuhan sendiri membackup kita. Membackup. Ada banyak pengalaman unik ya. Ya kalau nanti kita cerita, tapi kita lanjutkan ada podcast kita. Podcast. Oke, berarti langsung ke pertanyaan terakhir, Kelvin. Pertanyaan terakhir, karena kita berada di lingkup STT nih, Pak. Benar. Gimana dan saran Bapak selaku dosen juga untuk kita semua, untuk seluruh mahasiswa tahu sampai di taraf mana kita harus berhati-hati menggunakan logika mistika kita. Betul. Gitu, Pak. Nah, untuk ini Pak, pedoman kita nanti kita terjun di pelayanan. Yang pasti
Belajarlah melihat apa yang mata tidak lihat. Belajarlah mendengar apa yang telinga tidak dengar. Kalau kita bisa melihat apa yang mata tidak lihat dan mendengar apa yang telinga tidak dengar, itu kita baru sukses. Tapi dimensinya, dimensi Holy Spirit, bukan dimensi unclean. Maka kekristenan itu bukan hanya mencinta, tapi bercinta dengan Tuhan. Sedap. Maka dibutuhkan honeymoon with Holy Spirit. Mantap. Mantap banget. Kalau nggak begitu, sekolah kita itu, sekolah Alkitab itu cuma 10%. 90% cari sendiri. Saya punya S1, 2, STH, SPD, MTH, MPD punya, MA punya. Saya punya gelar S1, 2, gelar S2, 3, bahkan gelar doktor 1. Itu pun udah terlalu tua, 58. Tapi saya anggap itu tidak ada artinya apa-apa. Saya anggap malu kalau sampai kita nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berangkat di platform, ya, berangkat dari gelar, itu. Tapi kalau kita berangkat dari keintiman kita dengan Tuhan, maka persoalan, masalah, beban itu mesti terbentang di depan kita. Belum yang kita datengin dukun-dukun santet, dukun-dukun di Siril. Saya KKR di Kalimantan, itu di tengah hutan. Sangoledo dari Pontianak, dari Pontianak ke Singkawang, Singkawang ke Sangoledo. Itu pusatnya dukun-dukun Dayak. Wow. Sepanjang jalan 3,5 jam dari Pontianak ke Singkawang, Singkawang ke Sangoledo itu 7 jam. Itu di jalan-jalan itu ditulisi KKR Kesembuhan Mujizat Ilahi Pendeta Timotius Bakti Sarono dari Jakarta. Sepanjang jalan ditulisin banyak, terutama sesudah Singkawang. Tapi supir saya menceritakan bagaimana kehebatan dukun-dukun Dayak ketika menggal kepala orang-orang Madura. Waduh. Ceritanya rinci. Jiper kita. Iya. Kita jiper. Kita takut juga. Ini jadi dukun-dukun Dayak itu cuma begini saja. Itu paling jalan. Wow. Secium keringat orang Madura langsung dipenggal. Nah, celakanya orang-orang kampung di sana yang menikah dengan orang Madura itu suaminya umpetin di apa namanya di almari. Tapi ketika buka almari, itu kepala udah. Itu supranaturalnya, super magic, kuasa kegelapannya itu ya. Unclean spiritnya kuat sekali. Saya mau KKR Kesembuhan Mujizat Ilahi di sana. Bisa dibayangkan 3,5 jam mendengar. Ini bukan terdegradasi, tapi terkontaminasi. Iya. Terkontaminasi nih. Wah, benar-benar itu. Tapi waktu saya KKR, saya bilang begitu. Dukun Dayak paling hebat maju ke depan. Kita adu. Kalau kau kalah, kau percaya sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya tidak bakal kalah. Karena Alkitab saya berkata lebih dari itu. Jemaat di lapangan tepuk tangan. Jantung paru-paru ginjal saya jatuh. Kenapa saya bicara begini? This is slip tongue. Oke, gitu tuh slip tongue ya. Iya. Slip tongue. Saya nekat sekali. Menyesal mulut kita. Itu tepuk tangan pendeta hebat. Tapi saya takut. Saya nengok barang, lihat jalan kanan kiri, lihat barang enggak gitu. Tapi di sini bergerak yang namanya faith. Ya. Sekali firman keluar, tidak boleh dicabut. Saya nantang itu adu ilmu.
Bukan saya nantang, santet saya sekarang, Mhm. parang saya sekarang. Enggak. Mhm. Kalau saya ngomong begitu, itu menunjukkan kesombongan saya. Betul. Saya kan termasuk pendeta yang lemah lembut, rendah hati dan tidak sombong. Wow. Mantap. Noted. Saya tapi takut. Terus saya ngajak jemaat, saudara, kita katakan sama dukun-dukun ini kecil. Jemaat kamu kecil. Saya pegang itu, saya lihat. Kalau lewat saya yang kita kan jurus kue ceng gitu ya. Suka nonton film kungfu dulu. Serius itu. Aduh. Ayo maju. Silakan kalau ada dukun kecil. Wah, saya tantang, saya berani. Saya kalau sudah dalam nama Yesus, saya nggak ada lawan. Betul. Lawan. Akhirnya nggak ada satupun yang maju. Kalau tidak ada yang maju, saya ingin buktikan bahwa Yesus saya punya kuasa yang besar. Cari orang yang naik kursi roda, bawa ke sini. Saya akan buang kursi rodanya, dia akan berjalan. Orang tepuk tangan. Cari orang punya kursi roda. Namanya juga di hutan, mana ada kursi roda. Pintar. Berarti orang pendek itu cerdik ya. Benar. Betul. Bisa ya cari. Kalau nggak ada, cari yang pakai itu tongkat. Tongkat. Nggak ada juga. Yang sakit maju orang maju dan mujizat mulai mengalir. Terakhir dipanggil tadi atas. Pak, istri dukun datang. Saya turun, mau adu ilmu apa ini? Nggak taunya kawal 10 orang deh. Ada apa? Dia budek. Minta didoakan tulinya. Cuma saya ini kan pendeta yang agak punya lagunya selangit saya. Saya itu kan jarang jijik ya. Kalau orang mendoakan orang tuli itu kan mesti tangannya masuk. Saya takut ada becek di sini. Ngeri. Itu lebih ngeri ya, Pak? Lebih ngeri dari setan. Saya berdoa gitu, saya nggak nyidol. Sembuh. Wah, saya bangga. Sembuh. Ya, masih tuh. Apa? Udah marah dia mau. Oke, saya mau dipegang pelan-pelan. Dan saya masukin juga. Memang saya perhitungan tentu kalau Benar. Banget. kalau itu sembuh. Saya tanya lagi, nggak sembuh. Saya terpaksa masukkan tangan saya ke dalam dan saya korek. Dalam nama Yesus sembuh. Saya mendengar Pak Pendeta ngomong, ayo Pak Pendeta, udah sekarang dengan suara saya puji Tuhan, sampai semuanya tepuk tangan itu ya. Saya naik ke atas. Yang paling hubungan kita dengan Tuhan itu nyata. Benar. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat ceritanya. Keren. Closing statement yang sangat keren banget. Iya, benar. Yuk, Tisha silakan mau ngomong apa buat teman-teman semua di podcast kita hari ini? Oke, kalau dari obrolan kita hari ini, gue bisa dapetin sih bahwa logika mistika itu tetap harus dibarengi dengan hubungan kita sama Tuhan. Betul. Itu bordernya ya. Kalau lu, Vin, apa yang lu dapet hari ini? Kalau menurut gue ya, ketika kita melakukan logika mistika, kita tuh sebenarnya kan kita berlogika ya. Kita juga tahu bagaimana seharusnya kita ini tahu batasannya. Karena kita kan dipenuhi akal. Jadi manusia kan punya akal nih. Kalau kita merasa bahwa ketika kita berlogika dan itu sudah arahnya jauh dari Tuhan, menjauhkan kita dengan Tuhan, kayaknya lebih bagus kita stop. Bener nggak? Kalau dari Ketika kamu lagi pingin, contoh kamu sekarang ini lagi susah hidupnya, lagi miskin, kan kayak gini-gini nih yang biasanya suka tergoyangkan jiwanya. miskinnya jangan liat gua.
Gak kan kita sama-sama miskin kan? Tolong nama Yesus. Jangan lari kemana-mana, tapi larinya ke Tuhan. Wes, oke. Menurut Bapak gimana nih Pak untuk teman-teman sahabat Ekumene Iya. di luar sana? Closing statement ke sini, Pak. Hal-hal yang rohani itu, Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal, Wah, Wow. transenden. Jadi kalau kita mau mengetahui Tuhan 100%, jadilah Tuhan. Berapa tahu? Kalau mau ngerti Tuhan, kita bisa dapat 30% saja. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, belajarlah 3 hal. Iya. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar melalui firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca. Ngerti nggak ngerti, jalani. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengikuti karakter Kristus. Kalau mengerti firman benar, belajarlah bertumbuh dalam karakter Kristus. Kalau sudah bertumbuh dalam karakter Kristus, bertumbuhlah dalam kuasanya Kristus. Jadi kita bertumbuh di 3. Pengenalan, bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh dalam kuasa. Jadi kita bisa berkata, word with spirit, not word without spirit, our spirit without word. Kalau firman tanpa kuasa, itu orang Farisi. Tapi kuasa tanpa firman, itu dukun. Tapi yang kita sampaikan, firman dengan kuasa. amin. Tuhan. Haleluya. Wow. Seru banget. Seru Keren banget hari ini. Sayangnya kita sudah di segmen terakhir and we have to say Thank you to our Bapak. guest star Iya. today. Terima kasih banyak Terima sudah kasih mau banyak, mampir. Pokoknya Bapak harus sehat-sehat terus. Amin. Temenin kita terus. Iya. Lucu-lucuan bareng sama kita lagi. Iya. Buat sahabat Ekumene yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Yes. Untuk teman-teman semua di sana, jangan lupa untuk like, subscribe, and share podcast kita hari ini. Betul. Dan kalau teman-teman semua ada yang mau request satu dan lain hal, untuk Boleh. siapa yang akan menjadi the next guest star Iya. kita, boleh komen-komen di YouTube channel kita. Betul. 1, Oke. 2, 3, See you. Bye-bye. God bless.